Edi Purbaya secara resmi sudah mengelontorkan dana 20 triliun ke 5 bank terpilih. Ia berharap dengan adanya kebijakan ini, pertumbuhan ekonomi RI bisa dapat digenjot mendekati target Presiden. Dalam kesempatannya, ia membaca adanya ketimbangan antara mesin ekonom, baik secara fiskal maupun moneter. Oleh karenanya, dalam sisa masa periode jabatan ini, ia ingin memperbaiki situasi agar pertumbuhan ekonomi RI setidaknya menginjak angka 6%. Lalu, bagaimana sebenarnya efek pengelontoran dana ini berpengaruh ke roda pertumbuhan ekonomi? Ikuti diskusinya bersama Ekonom Indef dalam Editorial Review. Beralih ke berita Nusantara, Detik Sore akan mengupas fakta-fakta di balik turis asal Belanda bernama Johannes Anthony yang terjatuh di kawasan air terjun Lombongo, Kabupaten Bonobolango, Gorontalo. Tim SAR gabungan dikerahkan mengevakuasi korban yang mengalami patah kaki. Ada apa di balik peristiwa ini? Ikuti laporan langsung jurnalis Detik Jatim selengkapnya. Jelang petang nanti, Detik Sore akan menghadirkan Tony Memel, musisi sekaligus motivator kepada Detikers. Dirinya akan menceritakan kisah perjalanannya dan bagaimana ia menemukan musik sebagai medium untuk memotivasi orang-orang dengan kondisi khusus. Temui Tony dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Yoman, soalnya kalau Yaman jauh ya. Jangan dong kalau ke Yaman ya. Halo denger semuanya. Welcome to Detik Sore. Gak cuma hore-hore, it's so good to be back. We love Monday. We absolutely love Monday. Bener ya, buat yang I hate Monday itu adalah ketika weekendnya nggak ngapa-ngapain. Sorry banget, kita mah weekend, mau gak weekend semuanya penuh. Penuh apa tuh? Harapannya. Tanggung jawabnya. Oh, tanggung jawab ya. Bagus dong. Bagus. With great power comes great responsibility. Berarti namanya great power. What is your greatest power? Baru mulai loh Kak, belum 2 menit ini. Pertanyaannya terlalu filosofis ya. Iya, terlalu. Tapi beneran, genuinely asking. Menurut lo? Nah. Wah, amin. Walaupun gak semua waktu ya. Sebagian waktu aja. Kadang-kadang juga nambah T di situ, mengubah waktu menjadi utang. Amin. Gimana satu huruf bisa merubah banyak hal semuanya, ya. Betul. Ya, I think one of my biggest powers, ya kan banyak ya. Iya, one of my ya. Adalah bisa melihat sesuatu dalam perspektif yang kadang-kadang lain sama orang lain. Bijaksana. Enggak. Apa dong? Kadang-kadang kayak, kok kepikiran gitu sih? Mungkin ya. Berarti bisa melihat sesuatu yang orang lain gak ngelihat. Alias emang dia matanya ada kebuka batinnya emang. Iya, karena kan emang aku gengnya Sarah Wijayanto, ya kan. Apa? Jurnalista, ya kan. What is one of your biggest powers that you can share? Money. Oh, jadi kamu Kan baru ngerasa ditransfer. money kamu tuh adalah power, bisa beli orang. I didn't say it. Tapi bisa. Atau mungkin power kita adalah bisa memanfaatkan money sebijak mungkin. Karena kan money-nya limited. Jadi bisa dimanfaatkan dengan Tapi nggak cuma karena uang lo limited jadinya harus bijak. Mau nggak limited. Tahu nggak kenapa orang-orang kaya di Indonesia itu tetap jadi orang terkaya di Indonesia? Karena dia bijak. Makanya duitnya. Kita yang nggak bijak ini, ya duitnya nggak pernah nyampe sama apa yang mereka punya. Bener-bener. Tapi top priority keuangan hari ini beli apa? Hari ini? Gua kalau boleh jujur sih nasi. Ngopi. Kayak already have buat like nasi. 2 cups of coffee already. Seriously? Even though it's only like 3 p.m. Ih, lo gak bakal tidur jam sampai sih jam orang 3. biasanya siaran jam 3. Lo gak bakal tidur nanti sampai jam 3 pagi. Karena gue ngerasa gue masih punya banyak banget yang harus dipikirkan dan dikerjakan. Yang laundry itu kan. Money laundry. Oh, nasi. Hari ini makan siang apa? I didn't see you had your lunch. Padahal kita udah bersama dari
beberapa jam sebelum siaran loh. Iya, tapi sebelum itu kan aku juga bersama dengan yang lainnya. Oh iya. Jadi jatuhnya udah brunch ya. Oh iya, brunch. Dengan roti gandum pakai meses. Dibohong banget, emang kenyang. Kenyang. Sampai jam segini. Soalnya 6 biji. 6 lapis roti gandumnya. Jadi rotinya tuh kalau ada roti sisir nih. Nah, kalau ini sisirnya ya. Bener. Tapi gue menemukan satu fakta yang kayaknya orang lain juga udah menemukan fakta ini. Apa Ternyata salah satu cara supaya kita tuh biar cepet kenyang alias nggak yang laparan gitu. Kan suka tuh gitu yang kayak abis makan terus kayak pengen ngemil lagi deh, nambah lagi. Nah ternyata supaya itu gak kejadian, makan itu sambil pakai air minum alias jangan sampai habis dulu makanannya baru lo minum. Diselingi. minum. Sementara gua dari kecil segini. Nah, itu makan tuh selalu habis dulu makanannya baru gua minum. I see. Lo gitu juga nggak? Iya. Makan? Enggak, karena aku pasti seret di tengah-tengah. Sering Soalnya banget. lambungnya juga nggak banyak kapasitasnya Iya, besar ya. sebesar itu, tapi emang biasanya minumnya ya ada sambil beberapa suap minum gitu, air putih. Tapi kalau Minumnya air gula lagi dia. es teh manis ya. Kalau makannya misalnya kuah-kuah, soto, sayur. Sama juga nggak minum juga. Oh. Jadi tendensinya adalah gue nggak kenyang Tapi selesai. Tapi itu jadi bukan kenyang dong, jadinya kembung sama air isinya. Nggak apa-apa, itu memitigasi risiko lo akan nambah terus. Oh, iya. Si lambung besar ini memang kalau masih bisa diisi tuh sama dia. Tapi katanya ini correct me if I'm wrong, The Tickers juga yang nonton live ya, misalnya di YouTube ataupun di TikTok juga. Katanya kadang-kadang badan kita juga ada mistakennya tuh Merespons. iya kayak Mama mengidentifikasi biak. mengidentifikasi apakah ini beneran lapar atau ternyata kita aus Oh. aja. Jadi kadang-kadang sebenarnya bukan lapar atau pengen makan lagi, tapi sebenarnya kita tuh ya aus, minta Gimana kita bisa taunya bahwa ini beneran lapar atau ini haus doang? di train ya body. Tapi ya bisa jadi sebenarnya nggak lapar tapi cuman kurang cairan aja gitu. Tapi badan kita mendetek itu kayaknya lapar deh, pengen makan lagi, padahal sebenarnya Tapi mungkin aku kurang. tahu solusinya kalau memang lapar atau haus. Patu mak. Oki Jelly Drink. Udah gak ada kan produknya kan? Aman. Masih ada? Oh masih? Ada, Oki Lukman aja masih ada. Oki datang lagi. Tapi Oki Jelly Drink tuh top sih waktu zamannya. Tapi fun fact ini nih, jadinya kalau ini beneran fact. Ya Alright. kan, karena tadi ngomongin soal roti meses gitu kan ya. Jadi ternyata budaya sarapan pakai mentega atau margarin, mentega sih mostly ya, atau butter ya kalau mungkin kastanya agak beda. Dan juga pakai meses itu ternyata adalah budaya sarapannya orang Belanda. Iya benar. Zaman Opungku. Meneer. Iya, opungku Meneer. Namanya aja Richard. Richard mah dari Amerika juga boleh namanya Richard. Gitu. Oh gitu ya, karena ya juga ya, karena kayak meses itu ternyata dibawa dari budaya sana ke sini gitu. Ngomong-ngomong soal Amerika lah, katanya Belanda. Katanya kita punya teman-teman dari Amerika yang akan tampil di sini ya. This is our first international guest Woohoo! musician. Sebenarnya nggak pertama sih, karena kalau dari luar negeri atau mungkin Penulis yang kan biasanya kita. Oh iya. Tapi kalau Nggak. musisi baru ini kan. Papillon juga kan ada yang dari luar. Dia mah dari itu Bekasi. Ada dari Amerika. Iya, dan ada dari Thailand Amerika itu. juga. Tapi mungkin ini ya benar. Singer, songwriter, and also a motivational speaker gitu ya. Dimana mereka mau share sama kita gitu ya. Kayaknya kita agak kalah nih sama mereka orang Amerika yang bahkan mau bikin kelas atau ngajar songwriting ke adik-adik yang ada di Ambon Manis. Iya, mereka juga bakal ke Ambon, tapi sebelum ke Ambon nanti mereka akan ke Jakarta. Mereka ke Jakarta dulu dan nampil dulu di Detik Sore nanti. Detikers dengerin ya. Di akhir sesi kita akan kedatangan Tony Memel and his band. And you'll know why he's very special, dan wajib banget untuk kita datangin juga di sore hari ini, di penutup hari ini lah ya, di Yes. Sunset Talk juga Yes. gitu.
gitu. Oke, Detikers, kita mau ngabarin dulu soal sesuatu yang mungkin Detikers sendiri udah tahu, terutama yang tadi pagi itu lewat atau pakai Transjakarta ya, yang melalui Kampung Melayu, Ya. sampai Ancol, sampai Lebak Bulus, karena memang ada kebakaran besar yang terjadi di Senen ya, Detikers. Dan bahkan sebenarnya ini Untung yang kebakar bukan halte Jaga Jakarta yang kemarin habis kebakaran dan direnovasi ya. iya betul. Tapi deket sih dari situ. Dekat dari situ ya. Dekat. Kenapa bisa berimbas adalah karena kebakarannya cukup besar, Kak. Yang aku tahu adalah ada 20 unit mobil damkar itu sampai Wow, diturunin that's juga huge. untuk ya kan, kayak apa yang satu aja udah gede banget. Apalagi 20 gitu. Jadi kebakarannya cukup besar juga, yang artinya juga 20 unit mobil damkar tuh diturunkan ke sana gitu ya. Dan sampai tadi subuh gitu ya, atau bahkan tadi pagi sebetulnya operasi pemadaman selesai itu di jam 9.26. Akhirnya juga berimbas kepada lalu lintas di sekitarnya Pasti. ya, terutama di Senen juga yang dekat dengan Transjakarta. Yang terbakar adalah rumah tinggal ya. Aku cek dulu berapa banyak rumah tinggal yang terbakar Terdampak. ya, yang hangus terbakar. Karena memang pendinginannya aja atau mungkin pemadamannya lah ya, itu sekitar 5 jaman. Sorry. Dari zaman Soekarno sampai zaman Pendinginannya tuh 5 jam. Oke. Jadi apinya tuh berlangsung padam dari jam 4 gitu ya. Pendinginannya itu jadi udah padam habis gitu sampai ke Iya, aman iya. lah ya untuk misalnya mengevakuasi dan segala macamnya itu jam 9.26 waktu Indonesia bagian barat. Ada 2 orang anggota damkar yang terluka dalam proses pemadaman ini, Detikers. Ada yang mengalami patah tulang dan juga luka memar ringan. Mudah-mudahan 2 personel damkar ini bisa cepat sembuh ya. Kita doakan bersama Amin. supaya bisa bertugas lagi memberikan pengamanan buat warga. Bukan pengamanan sebenarnya sih damkar tuh penyelamatan ya. Penyelamatan dan juga Betul. penghiburan. Itu- Jujur cukup menghibur Itu konten-kontennya. tupoksi baru ya. Tupoksi baru. Menghibur banget konten-kontennya. Tapi gue pernah denger juga ya satu podcast yang dari, abang siapa tuh damkar yang juga stand up comedian juga. Boris Bokir. Emang dia orang damkar? Abang siapa tuh ya? Jadi dia bilang memang tupoksi utamanya itu sempat diundang kok di Seminggu. Di Nggak Seminggu tahu. podcast favorit kita Si itu. nonton tuh semua episode gue. Nggak nonton, dengerin. Iya dengerin. Gue nonton di YouTube soalnya. Oh, Kan membership. keren, sombong. Jadi dia memang tupoksinya itu ada kata penyelamatan. Nah, I see. inilah yang akhirnya kan penyelamatan tuh bisa dari kebakaran, bisa dari akhirnya melebarnya tuh adalah karena nyelamatin orang kepalanya di pagar juga penyelamatan. Benar. Gitu. Abis gitu cincin nggak bisa dibuka juga penyelamatan. Penyelamatan juga. Nah, itu tuh yang bikin jadinya sebenarnya para petugas pemadam kebakaran itu jadi cukup luas lah gitu ya. Dicintai banyak orang. Bener. Belum pernah. Kalau sampai kita udah pernah ditolong sama damkar amit-amit. Iya Ya nggak sih, mau kan? It's Bener either rumah kita kebakaran atau jari kita keselip di ini apa sih tempat pembuangan air di kamar mandi tuh. Jadi harus dibantu. Atau mungkin anggota tubuh yang lain stuck gitu ya. Nah. Kemarin ada aku Ih, lihat gua di pernah lagi apa tuh Kak? terkurung di kamar mandi. Di Gak mana? bisa buka sampai 3 jam, 2 jam deh. Terlalu lebay kok kalau bilang 3 jam, 2 jam. Kok bisa? Long story dan cukup memalukan, gak usah di-share sih. Udah gede Kenapa apa gue masih bilang kecil? juga anyway. Udah gede apa masih Udah gede. 2 minggu lalu itu? Ngomong tadi bahas podcast minggu sambil kita di momen ini langsung sekalian shout out ke Abah Pican dan Awe yuk. Guys main yuk ke Detik Sore yuk. Boleh dong, aku baca Nana since day one loh. Kita berdua bocah nanas since day minus. Waduh, dari sebelum itu ada. Dari masih di studio yang lama, yang Iya, pemilik studionya udah kita sudah almarhum membayangkan 2 orang tersebut akan Benar. memberi tawa di seisi gedung
transmedia. Betul ya, apalagi mungkin bisa membantu juga ya membacakan berita dari Iya, sana. kebayang sih. Versinya podcast minggu pasti cukup berbeda dengan versi kita ya. Improvisasinya tuh nggak 1-2 nada lagi, Bener. seluruh nada kayaknya. Bener. Nada-nadanya tuh banyak gitu dan broad juga gitu ya. Kita beralih dari kebakaran, kita terbang ke Nepal yang baru punya PM. Baru yang dipilih berdasarkan Discord yang juga dicari infonya lewat ChatGPT. Kayak rekomendasi dari ChatGPT. Keren. Gila sih. Sebelum kita cerita juga soal siapakah sosok Perdana Menteri baru Nepal, gue pengen tahu Discord tuh kayak apa sih? Oh, belum pernah. Nggak pernah. Yang aku tahu Discord tuh kayak Messenger gitu. Kayak Kaskus. Tapi dia ada forum. tertutup. Iya. Forum. Oh, so you have to forumnya have, tuh banyak room-roomnya. so you have to make an account. Terus gitu nanti interestnya apa, nanti dikasih tahu ada room-room apa, nanti lo join ngobrol di situ. Bisa kayak Tapi gitu. pasti di accept. Enggak pasti, harus dari adminnya akan nge-set dulu. Oh. Iya. Betul, kayaknya Kaskus deh mirip-mirip analoginya. Iya. Discord tuh ya Gen Z banget sih. Maksudnya kalau gua pernah sempat punya akun Discord dan join juga karena sama teman-teman komunitas Juventi ini di sana. Terus habis itu gua nggak suka sama ininya, interface-nya karena kayak nggak asik gitu. Nah, buat Gen Z tuh kayaknya suka tuh yang kayak gitu-gitu. Tapi Discord tuh udah lama banget kan? Maksudnya kayak bukan satu platform baru ya? Udah Ya lama, kan, cukup ya lama, kan? cukup lama. Tapi lebih lama MIRC sih. Itu udah RIP ya, udah gak ada juga. Iya. Jadi ini nih sosoknya ya, Ibu ibu yang satu itu, Ibu Susila Karki. Sushila Karki itu dipilih oleh Gen Z ya, most of the Gen Z lah ya, yang bikin voting. Jadi emang ada kayak feature-nya gitu ya. Right. Instagram juga kan punya kan Ada juga. feature votingnya juga. Nah dia dipilih di aplikasi Discord gitu. Dan I think she said yes karena akhirnya Ibu Sushila Karki ini udah pidato gitu. Pidato pertamanya setelah dipilih menjadi Prime Minister atau Coba Perdana ya. Menteri gitu ya. Oh iya. Oh, Oh keren. Berarti pemerintahnya juga digitalnya keren juga ya. Ya karena kan demonya juga soal kayak malah nge-cancel semua. Coba ya kita Social tanya media ChatGPT kalau besok pemilihan presiden Indonesia, Ya kirain mau ke Nepal. siapa aja kandidat yang Eligible. bukan eligible, yang menarik buat Gen Z berdasarkan ChatGPT. Kalau Gen Z, di kata kunci Gen Z dimasukkan, tebak-tebakan gue King Nasar ada mungkin. Tambah milenial deh. Tapi Gen Z kan 60% Indonesia sekarang. Ya jadi- boleh. Coba ya. Yang pertama, drum roll. Disclaimer dulu, chat GPT-nya plus atau enggak? Udah enggak. Ya. In this economy. Ya. Mode thinking. Ganjar Pranowo. Ini kita nggak nge-endorse apa-apa ya Detikers. Ya, Ini betul. cuma eksplorasi aja. Betul. 2 Prabowo Subianto. Oke. 3 Anies Baswedan. Lah sama Sama dong kayak sama yang kemarin. Apa yang dicari generasi Gen Z dan milenial? Karakter Normatif kejujurannya. ya dia Iya. ya. Nggak keluar yang Anda. nama-nama yang unik kayak Iya tiba-tiba King Nazar gitu Itu. misalnya. Atau Eduardo Semorangkir misalnya. kalau saya mencalonkan diri sebagai presiden, kira-kira Mm-mm. apa USP apa kira-kira yang bisa gue tonjolkan gitu dari semua info yang lo himpun. Takut Coba, banget. ChatGPT, ayo. Takut ke spill semua info-info yang nggak penting itu. Oke.
Kalau kamu seandainya maju sebagai calon presiden dan targetmu adalah Gen Z and Millennials, maka berdasarkan semua informasi yang sudah dihimpun oleh ChatGPT, Eduardo Simorangkir bisa menonjolkan hal-hal seperti yang pertama, isu dan agenda yang paling relevan yaitu adalah lapangan padel. Oh salah, Enggak dong. lapangan kerja dan ekonomi kreatif. Kedua adalah pendidikan dan skill masa depan. 3, lingkungan dan sustainability. 4, kesehatan mental dan juga work-life balance. Kayaknya tetap ini 5, ya. keadilan sosial dan anti korupsi. Normatif ya? Normatif dan juga ini adalah tema-tema yang kemarin juga debat. Iya, debat, benar. debat presiden ini beberapa poin dibawa kan. Ini kayaknya ngaruh sih ChatGPT yang plus apa enggak. Benar. Kata dia kayak, di gratisan lo mau yang. Iya, ntar lo nyalon presiden kepilih nggak nginget gua katanya Walah, gitu. baper. baper. Iya, jadi baper. memang si Nepal ini lumayan bikin gebrakan sih. It's a revolution ketika orang-orang tuh memilih presiden berdasarkan rekomendasi dari ChatGPT dan kemudian dipilihnya lewat Discord. It's a revolution, benar. Betul. Dan maksudnya kita bisa belajar banyak juga ya dari apa yang terjadi di Nepal juga tanpa harus heboh atau Tanpa harus memasukkan variabel anarkis dan betul, juga di sana. kericuannya ya. Betul. Dimana sebetulnya juga kayak ternyata Gen Z di sana cukup kritis gitu ya dan juga bergerak gitu ya untuk sama-sama menyuarakan apa yang sebenarnya mereka udah lama resahkan gitu ya. Yeah. Other than the bench of the social medias dan juga lain-lain, tapi juga soal korupsi yang terjadi di sana gitu kan, sampai di spill kan tuh kemewahan yang enggak serak lah gitu ya. Tapi jujur emang Gen Z ini apa ya, generasi revolusi sih emang. Bener. Gila gak tuh? Bener, Karena bener, tanpa bener. mereka yang karakternya semua tuh diobrolin, semua tuh dicurahkan. Kalau zamannya kita, Ada. jauh banget tuh kita gapnya. Enggak, maksudnya kalau sebelum Gen Z alias milenial dan ke atasnya, itu kalau misalnya let's say ngomongin isu kesehatan mental tuh kita terima-terima aja kan ya Za. Kita kayak nganggap ini adalah memang hal yang harusnya kita terima gitu. Sementara dengan adanya mereka yang memang literasi digital dan informasinya banyak banget masuk dan nggak tahu kenapa ya, apa yang membuat mereka bersuara itu selantang itu gitu. Termasuk bagaimana mereka merevolusi bagaimana harusnya di lingkungan kerja tuh harus memperhatikan kesehatan mental, demokrasi dan segala macam tuh, mereka tuh paling nomor 1 tuh bicara soal itu. Dan terima kasih buat Gen Z sudah menampilkan itu, walaupun kita juga ada banget kesalnya sih sama kalian. Kok gitu sih? Tapi beneran kita makasih banget kalian menjadi orang yang bersuara di tengah generasi-generasi sebelumnya yang memang merasa kayak nerimo-nerimo aja, padahal memang harusnya itu ada perubahan di situ. Benar, termasuk juga isu mental health juga gitu. Ngomong despite of banyak istilah-istilah kesehatan mental yang juga cukup baru juga, bukan karena Gen Z yang paling banyak ketemu atau kena kesehatan mentalnya, tapi mungkin dulu juga we have the same condition tapi kita nggak tahu namanya itu apa, baru teridentifikasinya tuh dengan adanya literasi. Dan cenderung nerima gitu loh. Iya kan? Kenapa ya mereka bisa yang kayak revolusi, nggak boleh ada lagi yang kayak gitu, itu salah gitu. Nah mereka tuh bisa kayak gitu. Betul. So, makasih ya Gen Z ya. Walaupun Gen Z. keselnya ada juga sih kalian. Kalau itu oknum, itu oknum ya. Oknum kan nggak bisa, kita juga nggak boleh oknum kalau 1000 sih sama saja oknum dengan pakai grup. S, plural. Oh, itu dia jadinya. Jadi ternyata di era 2025 ini ada yang juga masih cukup romantis. Kita bikin romantis. Ya kan? Apa tuh? Udah sampai situ aja. Surat-suratan katanya. Oh, Gen Z surat-suratan? Enggak, kebetulan bukan Gen Z terus? yang kirim suratnya. Tapi cukup romantis kan, kita dengar kata ada yang berkirim surat gitu ya. Terutama suratnya juga ya semi surat cinta lah kalau surat ucapan terima kasih. Jadi yang kita tahu juga minggu lalu kita habis dar nih ya
menerima kabar adanya reshuffle dari ke-5 menteri ya, dari 5 kementerian juga. Dan akhirnya sudah dilantik juga menteri-menteri yang baru. Walaupun belum semua ya Kak. Nah, ternyata juga Aku sebagai... masih nungguin. Kan belum diumumin. Jangan di silent dong. Menpora Aman, kan? aman. Iya. Tetap Menpora. Jadi juga sebagai bentuk ucapan terima kasih gitu ya dari Presiden Prabowo juga, katanya Pak Presiden tuh ngirim surat untuk ex-menteri satu persatu gitu yang kemarin terkena reshuffle gitu. Jadi Dear Sri Mulyani. bener, Dear Pak Budi, Dear Pak Budi, kalau- bestiku. Besti. Ya kan harus jadi bestie biar kerjanya tuh. Pasti besti lah kalau udah satu pernah Iya. kerja bareng mah ya. Gitu disampaikan suratnya walaupun nggak kirim sendiri atau pakai kantor pos ya. Enggak dong. Suratnya Disampaikan. kayaknya elektronik juga ya. Oh surel, Mm-mm. surel, email, surel, Surreal. surreal. Pokoknya disampaikan melalui surreal, Siri gue nyala. Let Call Teddy ya. Ini Benar. kenapa jadi fotonya bareng sama Let Call Teddy semua ya? Karena kan beliau yang nyampein, jadi kayaknya fisik deh Kak. Sampeinnya Oh sama. iya ada fisiknya guys, benar. Bener, ada fisiknya. karena kalau misalnya email kirim aja langsung. Nggak usah Iya, disampaikan iya, sama iya. Let Call Teddy Iya, ya. ada surat fisiknya. Jadi dibilang sama Let Call Teddy di pertemuan ini dia ngasih surat khusus dan berisi pesan-pesan Pak Prabowo. Salah satunya juga ucapan terima kasih terhadap jasa-jasa selama menjabat sebagai menteri. Jadi ini disusun langsung sama presiden katanya. Dan kita sebenarnya belum tahu sebenarnya isi dari suratnya ya. Cuma dikasih taunya secara implisit aja bahwa isinya di dalamnya adalah ucapan terima kasih Pak Prabowo untuk para menteri. Terima kasih para menteri. Terima kasih 1000. Tahu lagu itu? Enggak. Kan? Lebih tahu lagu yang tadi kan? Terima kasih para menteri. Coba di itu, di apa namanya? Direka adegan waktu si Pak Teddy-nya datang ke rumah terus ngasih surat. Aku siapa? Kamu Let Call Teddy. Aku Bu SM aja ya. Aku Sri jadi Mulyani. bilangnya, aku jadi bilangnya. Lagi apa kira-kira Bu SM? Lagi melukis kali ya? Nonton detik sore. Lagi Lagi baca. pade. Oke. Lagi baca. Oh lagi baca. Lagi baca WA gitu. Mbak buka Mbak. Oh ya. Halo silakan masuk. Halo Ibu Sri. Mas tadi. Ada apa? Sampai ke sini segala maaf nih, belum beres-beres. Izin Ibu, Iya. kita ada. Mic-nya dong. Izin Ibu, kita ada titipan dari Bapak ini. Kemarin belum sempat ketemu langsung. Oh, karena Ibu Masya juga nggak Allah. datang kan ke istana waktu pelantikan. Oh, saya kira emang gak diundang. Oh, emang gak diundang Kan ya? saya lagi rapat itu saya juga Oh belum iya tahu. betul. Iya, lagi rapat kerja. Mohon maaf Ibu, Ya. kita sampaikan ini titipan dari Bapak ada surat berserta dengan bolpen dan juga capnya. Oh, kayak saya nggak punya aja bolpen di rumah. Nggak apa-apa. Tapi saya terima ini surat dari Pak Presiden ya. Betul. Oke, Di dalamnya ada surat tanah, surat warisan. Surat warisan. Foto bukti, Ternyata keluarga. Iya. Oke. COD-nya Kita foto dulu Ibu, izin buat Oh, dikirim iya. ke Bapak. Tapi saya angle kanan. 3, 2, 1. Nah gitu. Oke. Nggak lucu ya, makasih. Abis Ya. gitu, abis udah dikasihin, ya kan emang harus wajib ada foto untuk saya Harus. dikirim. Untuk ya kan? jadi konten di media sosial juga. Oh, ya. Enggak, sebenarnya itu tanda bukti bahwa sudah disampaikan suratnya atau amanahnya dari Presiden juga. Bener gak tebakan gue angle kanan? Oh enggak, Ada ternyata di 2 tengah. orang sama Pak Prasetyo Hadi ternyata. Nah ini juga pertanyaan nih, kenapa Berarti lagi pas di mana? ke Bu Ani barengan sama Pak Prasetyo Hadi sementara sama menteri-menteri yang lain cuma Let Call Teddy. Coba dijawab Mas Yansa. Harus lucu jawabannya. Tiba-tiba hilang orangnya. Emang. Iya kan? apa? Dari foto-foto yang barengan sama menteri yang di reshuffle, kenapa sama Bu Sri Mulyani itu barengan berdua sama Pak Prasetyo Hadi. Sementara yang lainnya itu Let Call Teddy sendirian. Kenapa?
Nah, ini Detikers bisa lihat ya fotonya. Oh, aku tahu soalnya. Kenapa? Jawabannya harus lucu. Belum lucu udah ketawa doi. Soalnya Rumahnya Bu Sri Mulyani itu masuk gang, jadi si Pak Teddy-nya minta dijemput. Pak, saya udah di depan sini nih, tolong jemput dong, nggak tahu rumahnya. Lucu menurut keluarga dia doang kayaknya itu. Enggak, karena Ibu Sri Mulyani kan salah satunya menteri perempuan yang di reshuffle. Jadi kalau berdua doang takutnya dikira wah bukan muhrim masa berdua-berduaan, jadinya bertiga. walaupun aku yakin Temenin. banget ini di ruangan ini pasti rame ya. Ada asistennya Iya sih. siapa, ada ajudannya siapa, Tapi ada pertanyaannya kemudian adalah timnya siapa. kalau yang ada bertiga di dalam ruangan, enggak ding ya, dua ya. Kalau dua berarti tengahnya setan ya katanya ya. Gimana sih? Itu udah apa tuh pamali tahun 2. Tapi ya mudah-mudahan para menteri yang di reshuffle juga semuanya bisa dapat kerjaan baru lagi ya. Jangan nambah jumlah pengangguran di Indonesia. Biar employment rate-nya kita tuh bisa tetap terjaga. Betul. Tapi sebenarnya juga walaupun di speech-nya Bu SM waktu farewell gitu ya di kantornya Menkyu juga bilang kayak sekarang saya udah jadi masyarakat biasa atau warga sipil Ya. gitu kan ya. Jadi mohon privasinya lebih Hmm. iya pengen lah menjalani hidup sebagai masyarakat biasa aja gitu. Tapi kayaknya untuk orang-orang yang cukup kepo dan ngefans sama Bu SM juga kayaknya jadi penasaran, Bu abis ini mau ngapain lagi, mau kemana kayaknya. Kemarin abis nganterin anak wisuda. Oh, Anaknya tapi- dokter spesialis penyakit dalam. Berarti masih update-update di sosmed lah ya Masih. gitu. Cuma kolom komentarnya emang belum deaktifin. Ibu boleh dong dibikin lagi biar kita bisa komentar-komentaran di kolom sosmed. Benar. Kalau gitu, terima kasih untuk seluruh Terima ex-ex kasih. menteri Indonesia juga ya, yang sudah di reshuffle. Oke, kita Ini ganti belum di dulu. reshuffle. Ini shuffling. Every day I'm shuffling. Barengan sama Ibda Syara hari ini. Ibda Syara mau shuffle sambil laporan traffic. Aduh, nambah-nambahin tupoksi juga Selamat nih. sore Ibda Syara. Halo, selamat sore rekan-rekan di studio. Ibda Syara bisa shuffle nggak? Nggak bisa. Gak bisa. Takut disuruh shuffle langsung bilang nggak bisa. Masalahnya pun kalaupun bisa percuma nggak kelihatan. Oh iya sih. Iya, Bisa. kan Munduran, tampaknya cuma munduran. segini doang. Dekat layar tuh bisa. Nggak bisa. Itu udah di set sebagai background kalau Ibda Syara Itu ada yang siaran. di belakang ada yang pura-pura kerja ya. Gimana? Yang di belakangnya Ibda Syara ada orang bukan sih tadi? Nggak ada, itu emang settingannya untuk siaran kan Ibda Syara, bukan meja orang dipinjem buat misi aku Emang siaran iya? dulu, ya kan? Enggak, bukan. Tuh. Oh, Yang teman-teman yang lagi kerjain di sebelah sana. Oh Iya. memang nggak ada orangnya berarti meja-meja itu? Nggak ada. Nggak Oh, ada, itu buat gitu. siaran. Khusus sama kayak kita di sini juga nggak ngusir orang. Repot dong kalau mau laporan. Kalau itu kosong berarti kapan-kapan kalau aku lagi WFH boleh dong dari sana ya? Kan Boleh, kosong. boleh. Ya udah. Oke deh kalau gitu. Lebih ke gangguin orang Gangguin. kerja nggak sih? Udah Syara, silakan dengan laporannya, monggo. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers. Dengan saya Ibda Syara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan menuju ke titik yang pertama, yaitu dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Selipi terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang melalui tol dalam kota pada sore hari ini terpantau telah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap bersabar saat menunggu antrian kendaraan dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara Detikers untuk arus lalu lintas dari arah Kuningan ataupun Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi melalui tol dalam kota pada sore hari ini terpantau lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 4 agar untuk selalu menggunakan safety belt dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Baik Detikers, kita akan menuju ke titik yang kedua yaitu dari kawasan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat.
Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Bandung yang akan menuju ke arah Sumedang terpantau lancar. Hal yang sama juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Sumedang yang akan menuju ke arah Bandung pada sore hari ini juga terpantau lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar untuk menggunakan helm yang berstandar SNI demi keselamatan diri Anda pribadi. Dan di Tikars kita akan beralih ke titik yang ketiga, yaitu dari kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Dapat kita lihat bersama bahwa untuk kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Yogyakarta yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Hal yang sama juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah Yogyakarta pada saat ini juga terpantau ramai lancar. Meskipun demikian, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berwaspada, mengingat di kawasan ini banyak sekali aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di sekitaran kawasan ini. Ya, dari Tikars kita akan beralih ke titik yang terakhir, yaitu dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang ataupun Tegal Kota pada saat ini juga terpantau lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk kembali mengecek kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum melaksanakan perjalanan. Dan di Tikar sebagai Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 1569 ataupun Desima Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali bersama dengan rekan-rekan di studio. Silakan. Arigatou gozaimashita. Majika yo. Oh my god. Oh my god. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Ibda Syara tahu nggak bahasa Jepangnya oh my god? Nggak tahu. Majikayo. Jadi tapi ngomongnya gini, Oh, Majikayo. Nah, kalau ditranslate sama teteh-teteh jadinya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Syara pernah ke Jogja belum? Ibda Syara pernah ke Jogja belum? Alhamdulillah udah pernah. Kemana ke Jogja? Kemana ke Kenapa tuh? Jogjanya? Gimana? Kemana ke Jogjanya? Kemana ya? Sleman, Bantul, Malioboro. Jogja. Apa, sudah pernah Malioboro, Kaliurang, Sleman, Depok, Seru. kemana aja? Itu di daerah-daerah situ aja sih. Oke, aku juga pernah. Maaf ya Ibda Syara, itu semua adalah mirroring dari Bapak produser kita. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf waktunya terbuang Terima selama kasih. 30 detik terakhir. Selamat sore, bye. Terima kasih Ibda Syara. Ya Allah, untung Ibda Syaranya di studio. Kalau ada di sini Digetok. pakai cue card. Tapi Ibda Syara mah orangnya baik. Iya, penyabar ya kelihatannya. Suka jajanin ini, cilok. Ke siapa? Ke orang-orang. Oh gitu. Makanya ketemuan deh sama Ibda Syara. Jajanin cilok sama dia. Agak cukup banyak ya hobinya tuh selain main padel, jajanin cilok. Agak berbeda. Guys, kita Udah break bagus. dulu yuk. Kita mau jajan cilok. Boleh. Habis ini kita akan balik lagi dengan banyak sekali amunisi menarik lainnya yang harus dibagikan hari ini. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Detikers, tadi kita kan kabarin kalau Damkar tuh suka membantu kita mengamankan atau menyelamatkan aksi penyelamatan. kejadian-kejadian yang langka lah di hidup kita ya. Nah, ini nggak bisa diselamatin sama Damkar karena jatuhnya di air terjun. Kasian deh. Waduh, ya juga ya. Berarti memang sebenarnya juga yang cukup banyak kita dengar juga ya. Kan nggak cuma Damkar aja, tapi juga tim SAR kan. Iya dong, ya tim SAR juga. bener. Tapi ini ya, kita cukup prihatin melihat beberapa kasus warga negara asing yang harus mengalami kemalangan di Betul. lokasi wisata. Ini antara memang apa ya, mereka yang nggak aware sama lokasinya atau memang ya lagi apes aja gitu. Betul. Termasuk nih warga negara Belanda yang baru aja jatuh di air terjun di Gorontalo namanya Lombongo.
Bone Bolango. Bone Bolango. Lombongo Bone Bolango, air terjun di Gorontalo, ya. Kalau dilihat dari foto penyelamatannya ya, yang ada juga di artikel Detik Sulsel juga, kayak medannya memang cukup berbatu, hutan-hutan, ada sungai begitu atau mungkin ada aliran airnya juga. Jadi kayaknya memang cukup Berbahaya. tough gitu. Iya, cukup berbahaya Ketika juga jatuh gitu. ya. Ya walaupun medannya air juga kalau jatuh ada banget ketakutannya sih ya. Benar. Aku belum pernah sih menginjakkan kaki ke Gorontalo. Aku udah, tapi Udah. udah lama banget. Udah lupa bahkan Gorontalo tuh kayak apa bentuknya. Sumpah. Tapi ini kita boleh elaborasi lebih lanjut beritanya untuk ke teman-teman di Detik Sulsel. Ada Bang Apris Nawu yang akan laporin soal kejadian ini lebih dalam lagi. Kita akan bergabung langsung sama teman-teman Detik Sulsel. Selamat sore, Bang Apris. Selamat sore. Selamat sore. Selamat Sore. sore Bang Apris, kita belum melihat wujudnya. Nah ini dia. Nah, kayaknya di dekat air depan- terjunnya kah ini? Di depannya hijau-hijau, di belakangnya hijau-hijau. Pintu masuk kayaknya. Bisa kan pintu masuk ke air terjunnya kan agak jauh ya. Harus turun dulu biasanya tuh. Di mana Bang Apris? Ya, baik. Saya sekarang berada di lokasi. Ya, ini lokasi awal tibanya warga asingnya dari asal Belanda yang coba menuju air terjun Lombongo yang ada di desa Lombongo. Ya. Ya. Jadi gimana ceritanya ini Menir Johannes Anthony yang harus terjatuh di kawasan air terjun Lombongo ini, bagaimana sampai bisa kejadian, Bang? Ya, kronologisnya sesuai apa disampaikan oleh pihak Basarnas Provinsi atau KKP. Awalnya itu mereka berangkat dari lokasi awal itu sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Lanjut sampai itu mereka itu ada sekitar 19 orang ya, termasuk Johannes ini ya. Oke. Jadi beliau tidak sendirian ya? Bersama Iya, dengan tidak sendirian. ya total rombongannya adalah 19 orang gitu ya. 4 orang total regunya. Ya. Jadi dari lokasi awal ya sampai ke sana menempuh jarak 3-4 jam. Karena mengingat lokasi di sana memang jalannya terjang ya. Memang paling sulit jalannya juga karena ini area ini area memang banyak wisatawan yang bisa ke sana karena ini air terjun kedua yang ada di Kabupaten Bone Bolango Gorontalo. Itu yang pertama. Yang berikut ini juga sebagai taman nasional. Lokasinya ini juga melewati Taman Nasional Bugani di Gorontalo. Berapa jauh jaraknya dari titik misalnya memarkirkan kendaraan gitu ya, atau titik startnya juga sampai menuju ke air terjun ini gitu berjalannya, trekkingnya? Baik, tadi saya sudah coba konfirmasi ke pihak pemerintah terkait, pemerintah desa, ya, yang mana memang jaraknya itu sekitar 20 km ya dari lokasi. Itu sesuai yang saya terima, jauh, ya. Kemarin saja itu sampai diturunkan mereka tim SAR ke lokasi itu mencapai sampai 7 jam ke sana. Dan lanjut mereka bawa pulang itu, mereka bawa sampai ke rumah sakit, itu tibanya nanti malam, sekitaran pukul 22 waktu. Jadi faktor utama yang menyebabkan sang turis akhirnya jatuh itu apakah karena memang kondisi fisiknya yang kurang baik atau memang ada Medannya. kegelincir aja gitu ya, medannya cukup terjal gitu, cukup menantang buat seusia beliau. Iya, faktor utamanya itu karena jalannya licin. Karena saat itu juga ya, karena lokasi memang di Bone Bolango saat ini masih musim hujan dan di sana itu memang batuan yang sangat licin, belum lagi ada jalannya yang kurang udah mulai ketemu dengan batuan juga. Ya.
Tapi memang Gitu. si air terjun ini satu destinasi yang cukup populer ya di kalangan turis Turis. mancanegara maupun juga turis Asing. Nusantara Oh gitu. ya, Nusantara lokal. Ya. Iya Ya, berarti di Bonebulang, di Gorontalo itu ya ada 2 air terjun, termasuk ini air terjun yang kedua, yaitu di Lombongo, air terjun Lombongo, ada juga satu juga. Tapi yang sering dikunjungi oleh wisatawan itu biasanya di air terjun Lombongo yang ada di Kabupaten Bonebulango, Kecamatan Suwawa. Gitu. apakah ada faktor karena tidak lengkapnya alat pelengkap naik gunung gitu ya atau trekking yang akhirnya menyebabkan turis tersebut terjatuh atau memang sesederhana medannya yang cukup menantang ketika kondisi hujan sehingga akhirnya mau tidak mau ya tidak ada waktu yang tepat untuk berita buruk gitu ya. Iya, faktor utamanya medannya itu. Baik. Medannya yang kurang, memang saat itu licin ya. Dan mereka ke sana itu memang sudah dikawal oleh tim RIS ya. Ada teman-teman dari komunitas yang sering sama-sama dengan turis-turis yang memperkenalkan ini daerah yang medannya jauh dan lainnya. Jadi faktor utamanya itu karena itu medannya sangat itu memang saat itu licin. Ya. Mereka sudah bawa semua peralatan saat itu. Ya. Memang musibah itu tidak ada yang tahu saat itu. Dan gitu. Iya Mas. Dari 19 orang total yang ada di rombongan, berapa banyak yang wisatawan asing atau mungkin wisatawan lokal juga, dan berapa banyak guide-nya yang menunjukkan jalan lah gitu ya, yang memberitahu lokasi mengenai si air terjun ini. Oke, baik. Jumlah wisatawan yang maksudnya turis ya dari Belanda itu ada 19 orang total semuanya, ditambah dengan dari lokal ya itu ada 3 orang yang sama-sama dengan mereka ya menuju wisata di Lombongo. Itu informasi yang kami dapatkan seperti itu. Oke, Bang Apris, saya mau coba lebih detail soal bagaimana dia jatuhnya. Ini kan katanya jatuhnya dari atas ya, sampai ke kolam air terjunnya. Berarti dari ketinggian begitu jatuhnya. Berapa tinggi jatuhnya, Bang Apris? Oke. Kronologi saat itu ya mereka sedang berjalan dan karena medannya sangat sulit dan di situ ada bebatuan yang sangat licin ya. Itu dia terpeleset, jatuhnya itu pertama tasnya jatuh dulu, selanjutnya itu bisa tidak sampai 1 meter, berapa meter ya? 0,5. Oke. Tas itu ya. Oke, dan kondisi dari korban, dari turis yang jatuh adalah mengalami patah kaki ya? Ya betul. Baik. Jadi sesuai disampaikan oleh pihak Basarnas, kondisi dari turis ini dia mengalami patah kaki, itu tulang kakinya itu rusak, sudah tidak bisa lagi tidak bisa lagi berjalan sendiri, maka dari Basarnas itu sudah inisiatif mereka bawa dengan tandu ya dari lokasi sampai di rumah sakit di Kalisabu begitu. Apakah pada saat proses evakuasi gitu ya mengalami kendala atau seperti apa Mas proses evakuasinya? Jadi kurang kedengaran? Ya Bang Apris, ketika melakukan evakuasi apakah ditemukan kendala? Oke. Saat mengevakuasi korban ya memang kendala yang mereka hadapi terutama tim Basarnas ya itu karena saat itu juga masih hujan dan jalan yang juga kurang baik ya, terjang. Jadi itu yang menjadi problemnya. Kejadiannya kan jam 4 ya. Tiba mereka itu sudah
malam ya, pulangnya pun begitu. Biasanya kalau memang ini tidak ada hujan dan lainnya, biasanya cepat mereka bisa diturunkan langsung ini korban seperti itu. Baik. Yang saya tahu kan. Apakah Informasi yang saya ada tanggapan gitu ya atau respons dari otoritas setempat, Mas, mengenai kejadian ini dari pengelola Iya. misalnya? Baik, ya tanggapan dari pemerintah terkait, terutama pemerintah desa ya, yang mewakili dari wisata tersebut. Ini kepala desa langsung menyampaikan tadi kepada saya, kepada kami, yang mana mereka turut prihatin soal musibah ini. Dan ini baru pertama kali terjadi. Oke. Selama turis-turis asing jalan ke sana, apalagi orang-orang lokal yang sering di Gorontalo. Siap, semoga cepat sembuh ya Bapak turisnya, Bapak Alan ya tadi namanya Bapak ya. Johannes Anthony. Johannes Anthony. Yes, Umurnya gitu. juga sudah cukup tua sebenarnya 68 tahun tapi masih semangat buat trekking, naik gunung begitu tapi ya malang sekali nasibnya harus menemui kejadian seperti ini. Mudah-mudahan tidak menyurutkan apa ya niat teman-teman turis lainnya untuk tetap berwisata di sana ya. Betul dan tentunya juga ya ini ya 4 jempol lah untuk tim Basarnas juga yang melakukan evakuasi dengan cepat gitu ya. Terima kasih banyak Bang Apris. Bang Apris sudah menginformasikan langsung juga dari kami. Siapa tahu nanti kita deh yang main ke sana ya. Gorontalo bareng Bang Apris. Nah, lempar ke gue lagi kan. Nice. Terima kasih Bang Terima Apris, kasih. selamat sore. Sama-sama. Langsung ke editorial review yuk Detikers, soalnya Pak Tauhid nggak bisa lama nih. Oh, Tapi oke. kita lagi cek audio dulu, makanya kita mau ngobrolin dulu sedikit soal yang tadi di Gorontalo ya. Tiba-tiba yang di Gorontalo, bukan yang mau kita bahas ini ya. Nanti aja. Oh, karena ini cukup lumayan cukup nyambung sama opening kita tadi gitu. Tadi udah on air belum sih pas kita ngomong kayak Belum, kalau belum. punya uang Belum. bertriliun-triliun mau ngapain enggak ya? Belum. Oke. Tapi semangatnya Pak John ini diakui jempol Iya sih. loh, 68 tahun loh. 68 Dengan tahun. jarak 20 km kan itu naiknya katanya. Iya. Trekkingnya. Maaf banget tapi menurut gue 20 km lumayan Bukan jauh. lumayan lagi, jauh banget itu. Karena kebayang 20 Naik km gunung dengan soalnya. jalan lurus aja kita pakai ojol. Bener. Kalau bisa helikopter dah. Aduh. Makanya tapi ya ini balik lagi tadi nggak ada waktu yang tepat untuk berita buruk. Jadi Betul. ya mudah-mudahan tidak kapok gitu datang ke Sulawesi ya Pak John ya. Betul, tidak menjadi sesuatu yang buruk juga untuk pariwisata di sana karena memang juga ini juga baru pertama kali juga. Jadi memang kondisinya adalah ya memang karena medannya terjal dan cuacanya gitu. Jadi berhati-hati buat Detikers yang juga mau healing ke alam. Iya, Ya. mudah-mudahan juga ini tidak menjadi sesuatu yang buruk buat ekonomi kita ketika ada kebijakan yang dirasa cukup apa ya? Jor-joran. Bukan Oh, jor-joran. salah. Cukup beda lah sama menteri sebelumnya gitu. Betul. Sebenarnya gue pengen tanya, sebenarnya kebijakan ini nih level wow-nya 1 sampai 5 tuh berapa? Karena Boleh. sebenarnya speaking of mengegelontorin duit tuh kita udah sering banget ngelakuin gitu. Tapi ketika kebijakan ini dilakukan pada saat sekarang itu seberapa terobosan, apa sih istilahnya? Seberapa menggebrak. Seberapa inovatifnya sih Ah. kebijakan ini. Kita akan ngobrol soal dana 200 triliun yang digelontorkan oleh Kementerian Keuangan yang disimpan sebelumnya di Bank Indonesia ke perbankan kemudian dialirkan untuk bisa disalurkan dalam bentuk kredit dan lain-lain. Kita akan ngobrol bersama Pak Tauhid Ahmad, ekonom senior Indef kesayangan kita. Selamat sore Pak Tauhid. Selamat sore, apa kabar Mbak, Mas? Baik, Baik alhamdulillah. Pak, sehat Pak Tauhid ya. Sehat. Pak Tauhid udah dapat triliunannya belum Pak? Yang aliran dana dari Kemenkyu. Oh nggak termasuk ya? Aduh, nggak termasuk saya. Nggak termasuk ya. Kan himbara. Dan nggak Oh, ngambil gimana? kredit juga Pak ya setelah dana tersebut digelontorkan ya. Iya. Ini udah masuk Betul. ya Pak? Betul. Katanya udah Sahkan, digelontorkan gitu. Ya, mudah-mudahan belum terrecord ya, laporan biasanya munculnya di laporan bulanannya bank ya, baru bisa bulanan baru bisa kelihatan ya, ada tambahan Iya sih. DPK atau tidak ya, Betul. dana pihak ketiga begitu ya. Mudah-mudahan
nanti baru kita bisa analisis tuh apakah ada Ya. perubahan atau tidak terhadap banyak hal ya. Bank kan penting begitu ya. Iya. Tapi yang pasti aturan pelaksana untuk menempatkan dana ini dari Bank Indonesia kemudian dialirkan ke perbankan begitu itu sudah dirilis begitu ya. Pertanyaan pertama saya ke Pak Tauhid adalah langsung saja Pak Tauhid sebenarnya seberapa inovatif sih langkah yang diambil sama Pak Purbaya ini di awal jabatan beliau? Ya, menurut saya ya mungkin eh, saya kira pernah ya, tapi saya lupa tahunnya Bu Sri Mulyani sebenarnya pernah melakukan policy seperti ini, tapi dalam jumlah yang sangat terbatas Ke Himbara begitu juga, ya. Pak? Iya, ke Targetnya ya? Himbara begitu ya, tapi jumlahnya sangat kecil begitu dalam kondisi tertentu, misalnya pada waktu PEN dan sebagainya itu kan memang dialokasikan untuk mendorong agar uang itu bisa mengalir ke perekonomian begitu ya. Nah, situasinya kan berbeda ini dana ini dikucurkan untuk menguatkan likuiditas perbankan ya. Namun dalam kondisi yang menurut ya Pak Purbaya ada kekeringan likuiditas begitu ya. Ada istilahnya bank ini lagi nggak punya uang begitu ya. Nah, tetapi mungkin ini bisa jadi ada dua sisi positif dan tentu saja yang belum pas juga ya. Sisi positifnya tentu saja akan menambah dana pihak ketiga bagi perbankan ya, karena bisa mendorong perbankan bisa penyaluran kredit begitu dengan catatan tadi ada permintaan kredit begitu ya. Masalahnya kalau kita lihat kan kredit ini dalam beberapa bulan terakhir mengalami pertumbuhan yang relatif menurun ya. Normalnya bisa 11-12%, sekarang berada pada 7%. Nah, ketika permintaan kredit relatif turun, sementara dana pihak tiga melimpah begitu ya. Ini ditujukan oleh rasio kredit per dana pihak ketiga itu maka tentu saja akan tanda kutip ya bank juga pusing gitu ya, karena bank akan mengalokasikan kemana lagi begitu. Jadi dan memang akhirnya mungkin keinginan Pak Menteri adalah ya bank harus kerja keras bagaimana mencari peluang baru agar uang yang ditaruh di bank ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tujuannya seperti itu begitu. Jadi sisi positifnya itu tapi dengan catatan memang ada permintaan kredit itu sendiri begitu, Mas. Selain buat kredit biasanya untuk apa sih, Pak? Atau mungkin biasanya bank tuh ya maksudnya kan bank dia tuntut untuk bisa lebih kreatif lah gimana caranya biar uang ini bisa Nyampe kepakai ke sama masyarakat. masyarakat gitu. Biasanya dalam bentuk apa Ya, atau mungkin belajar dari yang sebelumnya pernah dilakukan juga? ya begini, ketika katakanlah permintaan kreditnya tidak tinggi ataupun relatif normal, maka bank ini kan harus cari cara begitu ya agar uang ini bisa berputar. Apalagi ada tadi bunga ya, bunganya itu kan sekitar 4%. Jadi pemerintah naruh uang di Bank Himbara ini tetap ada imbal hasil 4%. Sama ketika katakanlah pemerintah naruh uang ini di BI gitu. Nah, 4% ini kan kita sebut sebagai cost of fund ya, atau biaya menyimpan uang tersebut. Nah, memang kalau kita lihat bunga deposito sekarang ini kan rata-rata banyak yang sudah agak relatif turun ya. Mungkin 2,5, 3,5, paling tinggi 4. Jadi kalau hanya itu saja maka bank tentu saja sangat kesulitan begitu. Karena itu sekarang banyak yang kemudian yang pertama adalah mereplace ya deposito-deposito yang tinggi yang sekitar 5%. Jadi berangsur-angsur ya bank tidak lagi menarik deposito dari dana pihak ketiga dari masyarakat tuh yang depositonya bunga depositonya tinggi digantikan dengan yang dari pemerintah ini begitu ya. Yang kedua bisa jadi memang bank akan menggunakan ya dana ini pada target kreditur besar begitu yang berani dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif begitu. Jadi rata-rata korporasi yang
memang butuh uang dan mereka bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi ke bank begitu. Jadi itu yang memungkinkan begitu ya. Karena kalau ini dibagikan ke UMKM atau ke konsumsi, ke daya beli ke masyarakat ya, ke bawah, ini kan masalahnya lagi daya beli lagi sulit begitu. Ini agak susah untuk sampai ke sana begitu. Jadi kemungkinan dengan situasi sekarang yang akan memanfaatkan ya korporasi atau bank itu sendiri begitu ya. Nah, masalahnya kan ini tidak semua bank bisa memanfaatkan ini karena kalau kita lihat rasio likuiditasnya sebenarnya tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan ya. Itu rasionya dari rasio kredit per DPK itu sekitar 85%, cukup sehat ya. Masih Kalau oke. udah di atas masih oke gitu. Tapi kalau di atas 92% itu baru udah mulai kering. Nah, itu butuh. Ini kan masih sehat sebagian begitu. Jadi ada apa ya, mereka mengganti tadi ya cost of fund yang mahal dengan yang lebih murah sehingga nanti lama-lama bunga kreditnya bisa diturunkan atau tadi ya memang dialokasikan pada kredit sektor tertentu atau korporasi itu yang mereka membutuhkan begitu. Ini tentu bank lagi berpikir keras karena jumlahnya ya beberapa masih relatif Gede tuh, Pak. besar begitu ya, tapi beberapa ya begitu. Gede banget Ya itu, ada Pak, bank tertentu yang jumlahnya. memang lagi keluar ya. Iya. Iya, iya, Oh iya iya. benar. Pak, ini nyambung tadi soal likuiditas gitu ya. Kondisi likuiditas perbankan nasional saat ini kan tadi Pak Tauhid udah sempat singgung juga bahwa sebenarnya masih cukup memadai dan bukan yang kering juga gitu. Ketika ini ditambah, ya berarti nanti ada likuiditas yang berlebih, terus bisa jadi bebannya ke dampak cost of fund juga kan Pak, sehingga bank harus putar Betul. otak gimana caranya supaya bisa menyalurkan ini biar biaya cost of fund-nya bisa ter cover gitu. Nah, ini kondisi ekonomi kan lagi kayak gini Pak. Kalaupun akhirnya ke korporasi besar gitu, korporasi besar pun gimana cara bisa muterin duit itu di kondisi ekonomi yang saat ini kayak gini Pak. Apakah butuh ada instrumen tambahan dari pemerintah untuk bisa supaya dana-dana baru ini bisa lebih apa ya, pelumasnya gitu Pak, biar bisa lebih lancar gitu alirannya. Ya, betul ya. Memang tidak cukup begitu ya alokasi. Kalau kita lihat kan korporasi itu growth-nya sekitar 9,5% ya. Kalau rumah tangga itu ya KPR, kredit itu 8,39. Nah, itu berarti lebih rendah lah gitu. Apalagi yang UMKM itu sekitar 5 atau 6%. Jadi lebih kecil lah begitu ya. Jadi memang tidak cukup kalau ini didorong hanya sisi katakanlah supply side begitu ya. Di mindset-nya harus ada begitunya. Di mindset-nya apa nih yang harus dilakukan agar likuiditas ini tidak terlalu gemuk di perbankan. Ya, saya pertama betul harus ada insentif bagi para pelaku usaha ya agar bisa memanfaatkan ini begitu. Misalnya saja ada keringanan perpajakan ya itu apakah PPh atau PPN dan sebagainya sehingga itu bisa mendorong mereka mendorong Dari kredit. kapitalisasi yang bersumber dari dananya sendiri ataupun berusaha meminjam dengan yang ada likuiditas tinggi. Jadi mereka punya keinginan meminjam lebih besar begitu ya. Jadi insentif itu sangat diperlukan begitu ya. Kemudian yang kedua misalnya untuk belanja-belanja pemerintah nih kan tentu intermediasinya juga melalui bank begitu ya. Maka belanja-belanja pemerintah itu yang kemudian agar multiplier efek ekonominya tinggi ya, maka itu bisa dilakukan pada belanja pemerintah yang mendorong growth-nya lebih tinggi misalnya ke industri, ke infrastruktur dan sebagainya begitu. Kalau dia larinya ke konsumsi, maka sayang begitu ya. Uangnya udah dengan tingkat bunga yang relatif mahal begitu ya. Tetapi larinya ke konsumsi. Nah, ini jadi dorongan ekonominya sangat kurang gitu. Iya. Yang ketiga, tentu saja kalau ingin kita ke UMKM, maka beberapa UMKM katakanlah yang tergolong baik ya perlu ada katakanlah fleksibilitas, relaksasi dan sebagainya sehingga mereka punya kesempatan juga
menikmati kucuran dana yang berlebih ini ya dari pemerintah begitu ya. Saya kira tentu misalnya ini penting bagi mereka agar di kelas bawah itu juga bisa ada Ya. daya beli masyarakat begitu Jadi ya. harus dibarengi sama insentif tambahan, Pak ya? Betul, betul. Jadi perlu ada di mindset-nya harus ada ya. Termasuk kan demand itu dua hal sumbernya dari kegiatan-kegiatan usaha di sektor bisnis atau pemerintah itu sendiri begitu. Termasuk juga di masyarakat begitu. Gimana caranya biar si gelontoran darah ini tuh kerasa manfaatnya tuh sama every level masyarakat gitu, nggak cuman di para pemilik bisnis aja misalnya, atau nggak cuman para UMKM aja, tapi juga ke seluruh lapisan masyarakat gitu, Pak Tauhid. Misalnya kalau masyarakat ini kan banyaknya katakanlah untuk kredit konsumsi ya terutama untuk KPR atau kredit kendaraan ya. Maka tentu saja kalau misalnya ini digelontorkan ke mereka ya harusnya perbankan juga bisa menurunkan net interest margin ya terutama ini karena ini kan bank-bank pemerintah harusnya bisa mendorong lebih rendah lagi. Sekarang posisinya sekitar 4,5% begitu. Kalau itu bisa diturunkan lagi, maka kreditnya harusnya bisa lebih murah. Ada multiplier efek ke situ begitu ya. Nah, jadi salah satunya seperti itu. Kemudian misalnya ini bisa dimanfaatkan ya, misalnya katakanlah untuk pinjaman-pinjaman online dan sebagainya, itu memang harusnya bank-bank pemerintah turut berperan begitu karena dia punya modality yang keluar ya yang kuat begitu ya apalagi dengan batas katakanlah modality mereka katakanlah dengan 4% ditambah keuntungan katakanlah 10% 11% lah aja kredit ini menjadi pinjaman online yang dikelola oleh bank-bank himbara itu akan sangat menggeser memotong rantai pinjaman online yang dari sektor swasta yang kita tahu bunganya sangat tinggi. Nah, ini kan bisa mendorong konsumsi tapi beban masyarakatnya terutama ini menengah bawah ya itu akan jauh lebih bagus lagi ya. Saya kira sasarannya tadi ya termasuk untuk UMKM. Nah, UMKM ini berarti harus ada tambahan ya alokasi untuk kurnya yang kredit usaha rakyat yang kemudian kalau kita tahu kan masih terbatas begitu ya ekspansinya perlu didorong lagi. Nah, jadi bisa lebih besar lagi ya. Nah, yang baru misalnya untuk koperasi merah putih ya. Nah, ini meskipun aspek kehati-hatian bank ini diberlakukan, saya kira memang perlu dicoba tetapi tentu saja kita harus melihat satu siklus dulu setahun lah gitu koperasi yang memang katakanlah sudah bankable, punya kelayakan dan sebagainya. Baru ini kemudian dilihat berapa kebutuhan ke depan. Nah itu baru bisa mendorong katakanlah setiap level bisa mendapatkan. Kalau yang untuk korporasi, wah ini akan punya peranan ya besar, tapi nggak khawatir kalau untuk kelompok korporasi lah begitu, Mbak. Pak Tauhid, sebelum kita bicara soal amit-amit tapi ya dampak negatif yang terjadi kalau misalnya kebijakan ini tidak berjalan dengan baik di lapangan gitu. Saya pengen Pak Tauhid membaca isi kepala Bu Sri Mulyani ketika dulu menjabat, kenapa tidak melakukan kebijakan serupa Pak Tauhid? Ya, yang pertama ya menurut regulasi sih ya, regulasi ini kan ada prinsip kehati-hatian. Memang Kementerian Keuangan itu punya kewenangan ya, menaruh uang di mana saja begitu ya. Tetapi kalau kita regulasi mengenai Undang-Undang Perbendaharaan Negara itu memang harus taruh di BI, jadi gitu ya, taruh Bank Indonesia. Sehingga kalau dia ditaruh katakanlah ke bank, ke market itu dalam kondisi tertentu, krisis kemarin dan sebagainya. Jadi memang untuk menjaga gitu ya. Yang kedua tentu saja adalah ini kan strateginya adalah kalau ada situasi ketidakpastian, misalnya tahu-tahu pajak drop, ya tahu-tahu ada kondisi global tentu, ada bencana dan sebagainya, duit pemerintah ini siap begitu, cadangan pemerintah tanpa harus ada utang baru ya itu udah ada di BI, tinggal diluncurkan kapan
pun ya. Saya kira prinsip itu kemudian dilakukan. Yang ketiga juga saya kira dalam konteks stabilitas keuangan ya, situasinya masih terkendali gitu ya. Ini ditunjukkan tadi rasio misalnya loan to deposit ratio atau kredit yang disalurkan dibandingkan dana pihak ketiga tadi ya 85, 86. Kemudian loan berapa jumlah kredit yang belum disalurkan juga dilihat dan sebagainya. Jadi masih belum perlu lah gitu. Nah ini yang kemudian berbeda mungkin kalau menteri yang baru ini lebih kepada supply side, memaksa bank untuk bekerja keras menyalurkan kredit, tetapi kalau Bu Sri Mulyani lebih kepada tunggu dulu di mindsetnya ada nggak, kalau di mindset ada mungkin baru diguyur tapi mekanisme yang berbeda begitu. Kesannya kan Pak Bu Sri Mulyani lebih hati-hati gitu Pak, maksudnya kan ya Pak? Atau mungkin it's about timing juga, karena mungkin nggak tahu ya, kayak apakah mungkin timingnya yang pasnya sekarang gitu ketika ada suatu kondisi cukup jauh tertentu. tapi timingnya. Ya timingnya tadi ya betul. Ya timingnya harus ada memang yang situasi industri ini dibutuhkan atau tidak begitu ya. Mudah-mudahan ini ya sekarang bolanya dilempar ke perbankan, mudah-mudahan perbankannya menangkap maksud Pak Menteri Keuangan ya. Takutnya mereka juga lagi pusing, ini uang Iya, banyak Pak. manain gitu. Banyak loh Pak, sekarang perbankan tuh nyari nasabah baru yang cukup sulit gitu. Justru karena duitnya banyak malah makin bingung juga ya, Iya. ketika manain juga duitnya ya. Ya, memang ada dua risiko. Pertama ya, risiko tentu saja dari sisi moneter ya, karena money supply-nya banyak di M0-nya istilahnya, di base money-nya memang lama-kelamaan kalau tidak digunakan itu mendorong inflasi, kecuali digunakan gitu ya. Yang kedua adalah bank nih kesulitan nih, akhirnya mendisburse uang tersebut ya pada perusahaan-perusahaan anak perusahaan lah katakanlah tanda kutip begitu, yang laginya ke sektor keuangan misalnya beli saham dan sebagainya, tapi di luar SBN atau di luar SRBI gitu, larinya ke situ lagi. Daripada saya kan punya cost of fund 4% gitu, cari yang aman 5% itu banyak begitu, misalnya di pendapatan tetap dan sebagainya. Ini kan akhirnya bank juga mikir, ini kalau saya nggak ikutkan saya harus nanggung resiko daripada saya rugi begitu kan. Bank prinsipnya kan profitabilitas ya, mencari keuntungan begitu. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya. Ya mudah-mudahan nih sisi di mindsetnya harus ada policy tambahan nih. Gede Agar banget uang soalnya ini Pak, bisa- 200 triliun betul. Pak. Ya, dan Betul, mudah-mudahan kalau- terasa juga gitu ya sama masyarakat juga gitu. Betul ya. Ada efeknya yang terasa secara langsung lah gitu ya Pak ya. Oke. Ya, mudah-mudahan ini tadi ya Mas Aya tadi butuh ada ya untuk sampai ke masyarakat tadi, butuh ada activity investasi yang membutuhkan permodalan, butuh ada sektor usaha, kredit dan sebagainya yang didorong oleh pemerintah maupun sektor usaha sehingga masyarakat bisa menikmati ya pada akhirnya kan lapangan kerja tercipta. Tapi ini intermediasinya butuh waktu nih, nggak mungkin cepet 2-3 bulan ya model-model begini. oke. Lebih lama gitu ya. Siap. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Tauhid untuk Makasih waktunya. banyak. Terima kasih banyak Pak Yuk. Tauhid. Terima kasih Pak. Selamat sore. sore, selamat Selamat bertugas sore. kembali. Nanti kalau saya nanya lagi ke Pak Tauhid, banyak ini pertanyaan-pertanyaan ajaib yang keluar. Tapi kita keep dulu biar Betul, terus betul, nonton Detik Sore. Betul karena kayaknya agak selang-seling ya, ketemu di di layar, ketemu langsung. Iya ya, Langsung ya. bener ya. Terakhir Sama kita Tauhid. ketemunya langsung kan? Langsung sebelum hari ini juga, makanya masih ada banyak lagi lah. Kita belum tahu juga sebetulnya ya, ya maksudnya kata Pak Tauhid juga ini efeknya tuh nggak akan kerasa secara instan juga, nggak Iya. serta merta 200 T digelontorkan terus habis gitu efeknya terasa dalam sebulan 2 bulan lah gitu ya. It's not gonna be easy memutarkan duit 200 triliun di pasar gitu, mau itu juga ke korporasi atau ke masyarakat. Karena jujur ini masyarakat daya belinya emang lagi lesu banget sekarang gitu. Jadi bahkan kalau misalnya kita lihat di teman-teman sekitar aja tuh
bankir tuh cenderung susah nyari nasabah baru gitu sekarang. Sehingga betul kata Pak Tauhid, harusnya ini dibarengi sama insentif supaya sisi demand-nya juga bisa tergenjot gitu sehingga nyampe tuh di tengah antara yang ngasih Betul. sama yang menerima. Termasuk juga insentifnya yang cukup pro dengan Kelas menengah. ya itu dia, sampai kaget gue. Turunkan harga listrik, Wow. bebaskan tarif PPh 21. Abis itu dengar nggak punya pendapatan. Bebaskan diskon tarif listrik dari Belut ya. Jadi nanti bikin lagi PLTB B-nya Belut ya biar Balut murah tuh. listrik. Wah, abis itu Lampunya kedap-kedip tapi Iya. soalnya mudi. tapi abis itu harga belut listrik naik, inflasi dan Belut jadinya mahal, unagi. naginya jadi mahal. Unagi mahal Kita ya. break dulu guys, break lagi ya sebelum kita nanti akan menyaksikan our first international guest star. Yes, mungkin kita juga mau ini ya, tutorial membikin lagu gitu Oh, ya, bisa kan nanti. ya. Karena memang salah satu specialty-nya juga itu dikasih gift bisa menjadi seorang songwriter gitu. Ya kan, nanti habis ini kita balik lagi di Detik Sore. Cuma ore-ore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Aduh udah, kirain mau silat loh. Ada Gak jago kekuatan. gua. Kayaknya kita cukup harus bersilat-silat kalau lewat jalan TB Simatupang. Mau pakai trik apapun ya memang Aduh. Punten nih terkenalnya memang karena salah satu jalur termacet juga di Jakarta. Gimana nggak gitu. macet? Galiannya juga banyak banget. Bahkan kelar galian satu bulan, selanjutnya perusahaan B gali lagi. Jadi memang juga gali lubang tutup lubang tuh juga nggak cuman nggak cuma ada di pada APBN ya. keuangan. Nggak cuma di kantong saya doang, tapi juga di penggalian jalan. Betul ya. Ya karena memang juga TB Simatupang ini adalah salah satu jalan yang paling macet juga di Jakarta. Tapi juga ya gimana dong, orang-orang memang pada lewat situ juga gitu ya. Mau yang compute ngantor lah dan segala macam. Tentunya informasi ini udah nggak asing lagi gitu ya. Dan akhirnya direspons dengan ada cara-cara lah ya yang dilakukan juga biar nggak semacet itu gitu. Termasuk salah satunya adalah adanya rekayasa lalu lintas yang diuji coba sore hari ini Kak. Katanya Jadi nggak cuma begitu. cinta yang direkayasa, tapi lalu lintas juga perlu direkayasa supaya lebih lancar ya Detikers. Kita akan bergabung bareng sama reporter kita yang sudah berada di lokasi. Ada Dian Fitriana. Selamat sore Kak Dian. Selamat sore Edo dan juga Eza. Selamat sore Dian, gimana TB Simatupang udah lancar belum? Tadi sih pas saya perjalanan menuju sini sih agak sedikit macet ya, masih macet. Tapi itu sih, tapi kan ini kan belum diberlakukan kan rekayasa lalu lintas Betul. yang memang sudah diterapkan kan. Betul. Karena memang juga ini sudah mulai mau memasuki peak-peaknya ya. Ini kalau bayi lagi lucu-lucunya, nah dikit lagi jamnya lagi Iya nih. macet-macetnya juga gitu. Jadi Halo, Bapak. betul ya, hari ini tuh mau diuji coba juga rekayasa lalu lintas for the first time gitu ya. Akan seperti apa Uji coba rekayasa rekayasa ini. lalu lintasnya? Ya baik Eza dan juga Edo, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang hari ini mulai diberlakukan rekayasa lalu lintas untuk di jalan TB Simatupang yang mana memang rekayasa lalu lintas ini akan dimulai pada tanggal 15 September 2025 hingga 5 hari ke depan yaitu tanggal 19 September 2025. Kebijakan ini memang diambil untuk mengatasi kemacetan yang makin parah di jalan ini Eza dan juga Edo. Nah, rekayasa lalu lintas ini juga akan diterapkan saat jam pulang kerja itu pada pukul 17.00 hingga pukul 20.00. Terkena juga memang informasi untuk para detikers tentang jalan mana aja sih yang memang diberlakukan rekayasa lalu lintas seperti itu. Nah, yang pertama untuk menambah kapasitas jalan di Jalan RA Kartini sisi selatan menuju Lebak Bulus akan dilakukan penggunaan satu lajur di gerbang tol Fatmawati secara gratis. Jadi untuk roda 4 yang akan melintasi jalan TB Simatupang melalui jalan tol akan diberlakukan
tiket gratis seperti itu ya. Ruas jalan tol paling kiri akan digunakan hingga exit Lebak Bulus. Hanya berlaku untuk kendaraan roda 4. Lalu ada juga penutupan akses dari lajur kiri ke lajur kanan di Jalan RA Kartini sebelum Point Square. Lalu lintas yang semula menggunakan akses tersebut untuk melakukan putar balik timur di U-turn Lebak Bulus dialihkan menggunakan U-turn Ciputat Raya di gedung FitX. Selanjutnya juga akan dilakukan penutupan putaran balik di U-turn sebelum TB Simatupang Fatmawati, seperti itu arus lalu lintas dialihkan melalui putar balik Simpang Susun Antasari. Nah, selanjutnya mengurangi kepadatan lalu lintas di Jalan TB Simatupang sendiri hingga Jalan RA Kartini. Dinas Perhubungan mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalan alternatif seperti arus lalu lintas dari arah Oprem Lebak Bulus yang akan menuju arah timur atau menuju Fatmawati dapat melalui ruas Jalan RA Kartini yang berputar arah timur di timur turun on Lebak Bulus di Jalan RA Kartini dan sebagainya. Lalu ada arus lalu lintas dari arah timur atau Pondok Labu atau Cipetet atau Fatmawati yang akan berputar arah timur melalui masih dapat menggunakan U-turn Lebak Bulus. Lalu selanjutnya ada arus lalu lintas di arah Jalan Ediaksa yang akan ke arah timur yaitu Fatmawati dapat melalui ruas Jalan RA Kartini hingga Simpang Lebak Bulus hingga Jalan RA Kartini, lalu bisa berputar arah ke arah timur di U-turn Ciputat Raya di depan FitX Jalan RA Kartini dan seterusnya. Lalu ada arus lalu lintas dari arah barat yaitu Lebak Bulus atau Pondok Indah yang akan berputar arah barat dapat menggunakan U-turn di Antasari. Lalu yang terakhir ada rute alternatif bagi arus lalu lintas dari arah utara di Jalan Pangeran Antasari itu sendiri dan arah timur Cilandak atau Kampung Rambutan yang akan menuju Pondok Labu dapat melalui jalan tol Desari atau hingga Rem Andara dan sampai juga ke Jalan Andara Raya bisa berputar arah utara di simpang Jalan Sungai dan Jalan Andara Raya hingga Jalan Marga Satwa hingga Jalan Pondok Labu dan seterusnya. Seperti itu Edo dan juga Eza untuk rekayasa arus lalu lintas yang akan diberlakukan di Jalan TB Simatupang pada sore hari ini. Baik, dan juga tentunya sudah diinformasikan lah ya gitu ya sama masyarakat juga kira-kira bisa lewat mana, termasuk juga mungkin buat detikers yang baru tahu juga tentunya nggak usah bingung-bingung gitu ya, cek aja mana-mana aja jalur-jalurnya yang jadinya diubah direkayasa juga per hari ini sampai hari Jumat nanti gitu ya. Rekayasa ini sampai hari Jumat di jam 20.00 ya? Iya. Tapi juga memang untuk para pengguna jalan di beberapa titik juga sudah ada spanduk pemberitahuan rekayasa lalu lintas untuk para pengguna jalan yang memang belum mengetahui adanya rekayasa lalu lintas pada hari ini seperti itu ya dan juga Edo. Iya, pasti ada yang belum tahu sih karena kan Jakarta juga banyaknya tuh di visit sama orang yang bukan warga Jakarta sehingga bisa jadi banget mereka belum tahu informasi ini. Tapi soal yang jalur tol tadi yang digratiskan itu akan rencananya dibuka mulai dari jam berapa sampai jam berapa, Dian? Kalau untuk jalan tol sendiri sama pemberlakuannya seperti rekayasa arus lalu lintas juga dari pukul 17.00 hingga pukul 20.00. Tadi juga sebelum kita melakukan live streaming dari pihak Dinas Perhubungan Dishub dan juga kepolisian sudah menggelar apel untuk persiapan rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan dari pukul 5 sore nanti. Tadi juga ada beberapa mobil-mobil dishub yang sudah membawa konson yang nantinya akan digunakan untuk mereka membuat rekayasa arus lalu lintas seperti itu Eza dan juga Edo. Berarti yang udah ada di depan pintu tol 1659 sedih banget tuh ya. Macet. Semenit lagi langsung gratis juga. Tapi itu sepanjang Jalan Simatupang aja atau hanya di ujungnya aja? Untuk apa Eza dan juga Edo? Untuk jalan tolnya yang digratiskan maksudnya. Nah, untuk yang digratiskan mungkin yang tadi tadi saya sampaikan juga untuk menambah dari gerbang tol Fatmawati 2 hingga exit Lebak Bulus. Itu diberlakukan gratis untuk pengguna jalan tol khususnya untuk roda 4 ya. Yes.
Dari jam 5 sampai jam 8 malam ya. Iya, betul. Dan roda 2 nggak boleh masuk. Iya Jadi roda 4 aja yang boleh masuk. Betul. Tapi ini nih, tadi kan Kak Edo juga sempat mention juga bahwa sebetulnya salah satu penyebabnya itu adalah karena memang bukan cuman karena jalan utama aja Kepadatan gitu ya. lalu lintas, tapi karena ada galian. Banyak galian juga gitu. Ada respons mengenai hal ini nggak sih? Karena kan kayaknya ya maksudnya upaya ini juga cukup effort gitu ya untuk dilakukan, tapi mungkin galian-galian ini juga cukup berpengaruh nih sama lalu lintas di sana. Oke. Memang jalan-jalan ini salah satu penyebab dari kemacetan ya di jalan dari Simatupang ini tuh kemacetan ini memang sudah direspon oleh Gubernur DKI Jakarta itu Pramono Anung yang menyebut bahwa dia juga sempat ikut bermacet-macetan dan ikut kena imbas dari kemacetan TBC Simatupang yang dimana memang adanya beberapa galian di titik-titik jalan TBC Simatupang. Namun Eza dan juga Edo tadi juga sudah saya lihat beberapa sudah hampir selesai pengerjaan dari galian ini karena memang dari Pramono Anung mengatakan kepada menggelar rapat dengan pihak PAM dan juga pihak Bina Marga terkait penyelesaian proyek galian yang dimana dari Gubernur DKI Jakarta sendiri meminta galian ini atau proyek ini harus selesai hingga akhir Oktober tahun ini dan juga memang di beberapa titik memang sudah tinggal penyelesaian ataupun tinggal pemberesan seperti itu tapi di beberapa titik juga masih ada proyek galian itu sendiri seperti itu Eza dan juga Edo. Jadi di deadline ya, di target ya, pokoknya harus secepat mungkin harus selesai gitu ya, biar sebenarnya nggak ya bisa berkesinambungan lah dengan rekayasa lalu lintas yang dibuat gitu. Supply demand match. Harapannya gitu. Terima kasih Dian untuk informasinya. Mudah-mudahan ini juga banyak ditonton sama Detikers juga yang lewatin lalu lintas tersebut ya. Jadi bisa terinformasikan dan bisa di-share juga ke teman-temannya yang lain yang biasa melalui jalur tersebut. Betul. Buat yang kelewat tadi, Kak Dian ngomong mana aja, itu udah ada kok ya. Di artikelnya Detikom juga ya. Dicek aja rute-rute mana aja yang akhirnya juga kena imbas atau kena perubahannya lah. Sementara sampai hari Jumat mendatang. Ya Kak Dian, terima kasih banyak sudah melaporkan langsung dan selamat menyaksikan juga ya rekayasa lalu lintas for the first time. Dan jangan lupa jajan bakso dekat situ ada banyak yang enak. Aduh. Dan juga Edo, Memutar terima roda kasih untuk ekonomi ya. sarannya. Terima kasih Dian. Selamat sore. Selamat Eza dan Edo. Emang enak ya nonton macet-macet sambil Ngebakso, iya. ya. Tapi mudah-mudahan bisa mengurai lah kemacetannya ya dengan si rekayasa lalu lintas. We will see. Setidaknya niat ini kita apresiasi bagaimana Pak Pram merespons banyak keluhan netizen soal jalur neraka TBC Simatupang gitu ya. Tapi mudah-mudahan lebih dari ini jangka panjangnya itu juga bisa direalisasikan cepat. Bangun MRT dari Fatmawati sampai ke TMII. Panjang Emang ada ya. situ Iya, mudah-mudahan ya. Nggak usah dibawa-bawa Tangerang. Minta ke swasta kalau itu ya. Pelan-pelan aja. Guys, Ya. kita let's go. Kita break dulu. Abis itu kita akan ketemu sama bintang tamu yang sangat spesial hari ini. Betul, seorang musisi, seorang songwriter juga, seorang yang tentunya juga bisa ngasih motivasi nih buat Detikers yang mungkin mimpinya adalah menjadi seorang musisi gitu ya, atau mau menulis lagu juga, atau mungkin ada kisah-kisah inspirasi lainnya juga yang bisa dipetik lah abis ini gitu. Abis ini kita akan ketemu sama Tony Mamel and his bands. Jangan kemana-mana, makanya tetap di Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Hello, Detikers. We are Tony Memel and his band from Nashville, Tennessee in the United States of America. I am Tony, joined by my friends Alex and John. And this first song we are going to sing today is called My Baby. This is a song about my family, and I hope right where you are today, you'll join us and sing along right there at home, right there on your commute. Here we go. Let's get into it. 1, 2, 3, 4. I just met you, but I love you. Know you like to dance off. Know you like rock and roll music. I talk to you, but you're pretty quiet. Got your white and black.
this fall. La 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 la. I just met you, but I love you. Know you like to dance all night. Know you like old country music. I talk to you, but you're pretty quiet. Got your white and black photographs scotched to the wall. In a room I didn't used to use. Now I keep wandering down that hall, and I'll just have to live on that till you come to town this fall. La 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 la. Okay, right where you are, sing. My baby, 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 my. Got your white and black photographs scotched to the wall. In a room I didn't used to use. Now I keep wandering down that hall, and I just have to live on that till you come to town this fall. La la la. All right, here we go. Sing it with us right where you are today. Here we go. My baby, 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 my baby. You're white and black photograph is scotched to the wall. In a room I didn't used to use, and I keep walking down now. Yeah. All right. Terima kasih, Indonesia. Whew. Yes. It is good to be here with you today. We want to sing one more song for you. One big part of my message is that I was born with one hand and taught myself to play the guitar. And this next song is a song that I hope encourages you as well when you hear this music and see this story, that you can encourage you to do anything in your life that you love to do. This is called I Am Never, Never, Never Gonna Give Up. In the heart there lives a call to a longer haul, a dream that demands your all. It's the hardest, clearest choice when you hear its voice. Step up and stand tall. There's an old and simple code you learn as you go, a truth the wise come to know. You get out what you put in, then come lose or win. Sing this anthem of the soul. Come on. I am never, never, never gonna give up. Never, never, never gonna give up. Never, 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 never gonna give up. Oh yeah. I am never, never, never gonna give up. Never, never, never gonna give up. Never, 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 never gonna give up. Whoa, na 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 na. Whoa, on your harder days when the trail you blaze is feeling more like a maze, there's a path where there's a will up the highest hill. Sing this anthem, keep the faith. I am never, never, never gonna give up. Never, never, never gonna give up. Never, 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 never gonna give up. I am never, never, never gonna give up. Never, never, never gonna give up. Never, 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 never gonna give up. I gotta get that grit, resilience, and strength. I'm gonna go the distance, no matter the length. I gotta be what I am meant to be. I got a plan, got a purpose, got a destiny. I'm gonna be ready for anything that comes my way. No rain will ruin my parade. I gotta get good at getting up when I get
get knocked down. That's my anthem, turn up that sound. Okay, 1, 2, 3. I am never, never, never gonna give up. Never, never, never gonna give up. Never, 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 never gonna give up. Clap your hands with me. I am never, never, never gonna give up. Never, never, never gonna give up. Never, 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 never gonna give up. Oh yeah! I am never, never, never gonna give up. Never, never, never gonna give up. Never, 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 never gonna give up. I am never, never, never gonna give up. Never, never, never gonna give up. Never, 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 never gonna give up. Oh yeah! We got this. Yeah, you're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore, or should we translate our tagline too for Gak usah today's ya. only? Enggak ya? Justru kita pengen tahu gimana cara mereka nge-spell tagline kita nanti. Boleh. Seperti yang udah Detikers tonton juga ya, kita punya satu performance yang sangat spesial banget hari ini dan juga tentunya akan share ya sebuah misi kebudayaan yang dibawa ke Indonesia ya. Ya, selalu menyenangkan kita bisa ketemu sama musisi kreatif atau seniman-seniman dari berbagai macam negara, termasuk yang satu ini kita datengin jauh-jauh dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. We have Tony Mammal and his bands right here at the studio. Welcome to Detik Sore, everybody. Hello. Thank you for hosting us. Terima kasih. Terima kasih kembali. You're welcome. We have Tony, we have Alex, and we have John here. And welcome to Indonesia, welcome to Detik Sore. Yeah. Oh, thank you so much Glad for to be hosting here. us today. Thank you. How's the weather, guys? Nice and warm. Yeah, Really? nice and warm here. Is it your first coming to Indonesia or Jakarta? I'm so excited. This is actually my second time I've been to Indonesia, but these gentlemen, First time. First time I went to Indonesia. So I heard that before you guys came here, we asked, have you guys have a rest because you're not coming to Indonesia only, but also visited Vietnam, and you guys already tried Indonesian coffee. How do you guys like it? You guys are coffee people, right? we are coffee people. Alex actually probably has some thoughtful words to say about his coffee that he had this afternoon. The very first Indonesian coffee he's ever had in his life. Alex? Yes. Well, I was very impressed. It was so sweet, fruity. Just the notes were Oh, seems Perfect. You are a very coffee person. I try. Because sometimes when we're talking about musicians, when we're talking about artists in general, it's somehow very close to coffee. Like when you guys are doing something or creating something, you always need coffee. Are you that kind of person too? I have coffee every single day of my life. Yes, I do. And I think there's a neat connection between artists and coffee. You know, right. it kind of can give you that little bit of a boost, but it also is something that you can appreciate. And the more that you pay attention to it, the more that you understand about it, the more you can enjoy it. Yeah. See. How about you? Maybe John? Yeah. Well, there's something to be said as an artist and a musician. You're constantly on the move, whether it's from airports to airports or Exactly. even just jumping on the bus and performing and then going to the next city. Personally, for me, I tend to write a lot at night. And so I like to have coffee in the evenings too to keep me up and inspires me. And so, I feel like as a musician, we're just always around coffee. Yeah. Yeah, we should. Not only musician. Everybody. All of us. All of us. We just heard two songs of Tony's creation, which called My Baby, the Baby. first song, and the second is I Will Never Gonna Give Up. So close. Yeah, that's it though. I got am the never, numbers. never gonna give up. I am never gonna give up. Okay, those two songs are very great, and to know that you write those two songs and you started your music experience or your music journey since little kid. Can you share about your journey with music
started where and how did it happen? Well, music's been a big part of my life since as long as I can remember. But it was when I was a teenager and I started thinking about how could I learn to play the guitar. I was inspired. All the music I loved had guitars in it. I wanted to rock. I wanted to rock. And so I started thinking about how I could do that. I saved up to buy my first guitar. And it was a guitar that was made special. A kind that you can strum the guitar with your left side. Do you still have the guitar? Yes. Okay. Yes, I do. Yes, it's a very special, very special piece of my music history that I have, and then I started to learn how to play by developing special adaptive tools that I put on the end of my arm that helps to make the sound that I wanted to create. And this simple tool that I make out of tape actually took me 8 years of practice to build the first time. To build the first time. So that's a big message that I know that we share across the entire world, and in between Indonesia and the United States is the appreciation and the understanding that when you have a unique gift and talent and ability, it's our responsibility to work hard and to keep going and never, never, never give up. Exactly. We should write a song about that. Remember that. Okay. We're gonna have the record so you can like replay yes, this thank you. video I'm glad to to hear that. remind you about this song. But how old were you when you first time playing guitar? I was 13 years old when I saved up to buy my first guitar. And then I was trying everything I could think of, different tools. And like I said, it took me 8 years of all different designs to come up with this simple tool that I use today. Who inspired you to do those kind of things? Well, it was actually when I started to learn, I had never seen somebody play guitar with one hand before. So it was actually my friend from school. His name was Max. He had a gift for music that he could hear a song off the radio, and before it was even done playing, he could play it on a guitar. And I thought, wow. Yeah, I thought that was the cool. Yeah, gifted, exactly. It inspired me so much. I thought, how can I do that too? Do you remember the first song that you learned playing guitar? It was called When I Come Around by Green Day, which is actually the second time today we were talking about Green Day because we heard they recently came to Jakarta, which is one of my favorite bands. So you are that a I like punk boy growing up. actually, not a country man, not a All country the above. boy. I like rock and country and pop, and if it's good music, I'm there. Okay, and you guys already visiting and any countries in the world, and how is it? How's the feeling accompanied Tony to travel the world and singing his songs? You know, it's something very special. I've been to all across the United States. I've been to Europe, and this is my first time in Southeast Asia, so I'm very excited about that. But this tour has been different with Tony just because being able to see his message and the positivity that we can spread to people, it's overwhelming, and it's really cool. It's such a positive experience to see people just really grab onto that message and then take that home with them, even if we're moving on to the next city. It's been very rewarding. How about you, Alex? I have to agree. I've been with Tony for 6 years, and we've traveled to 6 countries together. Six but countries. This is my first time in Southeast Asia, and it's been amazing to see how Tony connects with people in each country, and you know, he inspires me to be better, to be bold. You know, so if I feel like I'm getting down, I think of Tony and how much he's achieved, how much work he's put into his craft and reaching so many people, and it just kind of gives me pause and inspiration too. So it's like John said, it's some of the most rewarding work I've done as a musician professionally for 16 years. Yes. Wow. And it's also, Thank you, guys. Thank you. This is an all moment. Lucky you, Tony. I know. We should do this a lot. We should come back We're getting again. tender. Just listen to these guys talk. But also, you're not only a musician, you're also a songwriter. You're also a motivational speaker, also for kids, especially kids out there. How does it? When did you feel the first time that I'm not only gonna sing a song from other musicians, but also gonna make songs that tells my stories and also giving motivations to kids around the world? Oh, thank you for that.
I started sharing my music in places like coffee shops and restaurants, anywhere that would book me. And then when I started to do that, I started getting invitations to places like schools and hospitals and places where they would say, I know somebody who has an arm that looks just like yours. Would you come and encourage all the students in this school? And when I started to do that, I thought, I need some songs that are going to resonate, that are going to click with these students. And I started writing a little bit differently, and hoping to encourage people everywhere I go. And you know what? The same is true for kids as it is for adults. I play the same song for kids now that I do for adults, and I try and get everybody fired up and excited about it. Wow. And your music carry personal stories, actually. How do you decide which themes or which themes do you like to write about the songs to deliver to the audience? Well, you were mentioning that we're from Nashville. Yeah. And in Nashville, there's a saying, especially because it's this place is called Music City, USA. And so many people come there to write music. And one of my favorite quotes is that the music we write is 3 chords and the truth. Really? 3 chords and the That's truth. Yeah, and so I took that, and I really like that phrase, because I think that is really true. It doesn't matter how complex the song is. If you put your heart into it and you say something real and meaningful about your life, that it's something that can resonate with somebody else. Also, one of the mission, let's say that you're coming here not only for like sharing with us or to entertain us with your songs, to give motivation, but also a mission to students. You visited Vietnam, and then after this, you're going to Ambon, right? Our city of music. Yes, I was so excited about that. Yes, so for sure. we have similarity between Nashville and also Nashville Ambon. is also a city of music in America. Yes. Yeah. And you are going to Ambon, which also the city of music of Indonesia. Yes, I love that. That is so neat. What are you guys going to do there? We are going to do some local public performances, as well as a songwriting workshop and some music business conversation. We're hoping to inspire students who are interested in making music a career to think about what that can look like. And to really, it's really inspiring and exciting for us as well, because the way that technology is moving and the way that music is ever changing, we're all going to learn together. There's going to be things that the students are onto that we're going to think is going to be something that we need to try, and we hope to share as much information and wisdom as we possibly can as well. So you are going to teach Ambonese people to write the songs and etc. That's right. Wow. Write songs, etc. That should be the name of the class, right? And etc. etc. With all the bonus, right? With all, yeah. Wow, it's a very good place to visit, Ambon. Actually, you have to go to Ora if you can. Ora? Yeah, Ora Island. Oh, okay. Yes. Ora Beach. Ora Beach. It's near to Ambon. Okay. Actually. Okay. I Oh my hope you goodness! have I hope we have time. Yeah, that'd be great. I like the beach. Yeah, that sounds good. But also, talking about students and students that has interest in music, in writing songs, we have to admit that there is a condition here where somehow not all people think that being a musician or a songwriter is a profession. It's a professional job. And then how music can actually we don't only need we don't it's to not give us the power to continue our life and things. well, how do you say what do you think about that? You know what? I think that's actually a very interesting commonality between the views that our two countries maybe share toward music. A lot of people think that music is all fun, all joy, all the time. But it actually requires a lot of discipline, a lot of training. Yes. And beyond just the love of playing an instrument or singing, it also requires a whole lot of business acumen and reading and articles and podcasts. A lot of trying new repetition. things, a lot of failure. You put yourself out there all the time, and sometimes nobody hears it, and sometimes it Auditions. gets millions of views. And you know, it's we call it like a roller coaster sometimes. But if you stay on the roller coaster and you don't jump off midway, I found that's not a good way to run your music career. But if you stay on it, then we find that it actually does. I've seen it pay off in wonderful ways, and we've been doing this. Alex and I both, I think, about 16 years. And John, how many years have you been doing music now? Well, I've started when I was 7, but professionally like 5. Okay.
it doesn't look like you already do it in 5 years. You look so young. Yeah. Thank you. Little baby John. So yeah, finding the joy in the roller coaster, in the process of finding the way of making life out of music and and songwriting. Yeah. Okay, and also, well, as a final question, also for Indonesian students out there, or maybe not only students, like old students, like We all are students. students of life. How do you can say what would you like to say about people who are still struggling with well, I want to be a musician or a songwriter professionally, but I mean I'm still finding the way how to do it. Yeah, since you guys also coming from Tennessee, we all know who is musician from Tennessee. Who's your favorite musician from Tennessee? We were talking about this before. Absolutely, the one from Memphis. Little Justin Timberlake action. Yeah, come on. My encouragement to people who are interested in music as a career would be this: to practice discipline and endurance, to keep going and never, never, never give up if that's the thing that you really feel called to in your life, because it is very challenging. It can be hard. The road can be very long. Those uphill battles on the roller coaster that we talked about a moment ago can be frustrating. It can feel like you can't see the end of the tunnel in front of you. But I have found that the longer that I keep at it, the more I keep refining my craft of both songwriting and business, that the more opportunities have opened up. And I would encourage you to keep going. Right. And you've worked with the U.S. Department and toured around the world. How do you guys, your audience abroad, respond to your music compared to the audience in the U.S.? That's a really good question, and maybe these guys can chime in as well. But I love playing concerts at home in the United States, and I love playing concerts around the world. Mm-hmm. It is really neat to see how music binds us together, and to, during the daytime, to go out and visit a local school or a hospital, and at night play a concert for dozens or thousands of people who are all shouting along, who are just meeting you for the first time. It is really exciting and joyful to do that, and I love that about our international tours. Do you guys as well? Yeah, I think I feel the crowds in the United States are good, but there's something extra special. I feel like when we go and tour these international places, I think maybe because they just don't have as much opportunity to get that kind of music and message like we do back home. So they're super enthusiastic and engaged, and just like I remember going abroad to South America and just kids just going crazy. It's like, no, I mean, I haven't seen that kind of enthusiasm where I live, so it's like a special form of engagement. Right. And the energy from the children, from the kids, it's always different. It's like they don't care. They just dance. They just scream. Yes. Yeah. Not like adults, Yes. maybe. Yeah, they don't care if I'm not cool or something. They're just totally into it. Is there any particular experience that you remember the most when you tour around the world? I have had the opportunity to travel to 26 countries now, and I have played for 35,000 people in a stadium. Wow. And I've played for one patient in a hospital room who was too sick to go to the concert. And I think that both have been some of my most powerful music experiences. It's both the power of all those people together in one space shouting out the song lyrics that you wrote in your room and are now being sung by all those people. And then there's also that really powerful moment where somebody who maybe needs music the most gets it. And those are really powerful moments that I can recall from my time out on the road. Well, even though I'm not, I don't know the person that you sang with, that you sang to. I would love to say thank you for doing that. Yeah. Thank you for doing that for people who need music the most. For the time that she might.
in the hardest times in their lives. Yeah. Right, and also what's very interesting that I saw from you is like changing it's not disability, it's capability. Capability within disability. Absolutely. Indeed, Yeah, indeed. absolutely. It's a different ability. Different ability. Yeah, there you go. Ability. That's good. Well, guys, thank you so much for coming to the Detik Sore, for Thank you. coming all the way from Nashville. Yeah, and good luck for your next visit in Indonesia, in Ambon. Yeah. Yeah, we are Mikasi, so thank you so much for hosting us. This has been a excited joy to to be hear here with about you it. today. Thank you Looking so forward much. to see any creation coming from you, Tony. Oh my goodness, this has been a joy. We're so grateful to talk to the Detikers today, and really enjoyed this conversation. Yeah. Thank you so much. Also, we have one more task for you to do. Oh my This is goodness. going to be a little bit Think we can do it. challenging. So we have a tagline that we cannot translate it to English. So you have to say it just the way it is in Bahasa. Let's do it. Any Indonesian language that you already learned? So we know a little bit of the local, and then I also learned like Maternuan, and when I a little child. Yeah, come on. Mimpi Mimpi, that was dreams, I believe. Yeah, Mimpi Mimpi. yeah. That's about the end of my language learning so far. I'm working on it. That's good. That's and amazing. the local food. We will add another from our tagline. So our tagline is when we say Detik Sore, you can reply with Gak cuma hore-hore. There you go. It's a little bit long. Gachuma hore hore. There you go. You learn so Gachuma fast. Wow, you're a Gachuma fast hore-hore. learner. Gachuma. Wow. Okay. Gachuma hore hore. Gachuma hore hore. Gachuma hore hore. There you go. Amazing. So that's it, gak cuma hore-hore, Detikers juga yang juga sudah nonton Detik Sore hari ini. Terima kasih banyak ya, and we'll be back again tomorrow di jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Oke? Alright, dan Eduardo Simorangkir pamit. Sama Vira juga pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma Gachuma hore-hore. Jadi orang Betawi tiba-tiba.